presenter juga terima kasih Dr. Ria, jadi mungkin lebih mempermudah lagi untuk presentasi hari ini. Jadi sekarang ada sebetulnya lebih menekankan pada praktikalnya ya, terutama di saya di pasien-pasien diabetes, tapi memang akan digabung dengan DPP-4. Sebenarnya akan dibahas DPP-4 ini masih ada tempatnya nggak sih? Nah, jadi sekarang bahas lagi dari kemarin kayaknya Prof. Hikmah sudah menyampaikan, saya ingat Dr. Ervita juga tentang fakta quality of care, dan memang sampai saat ini hanya 37% yang mencapai target, tapi ini pun data global ya. Kalau kita lihat di Indonesia, nah seperti ini kita lihat prevalensinya naik, dan yang paling besar adalah sebetulnya di Jakarta, Jawa Barat. Sebetulnya yang lihat populasi lagi yang besar tuh ada di Sumatera Utara. Kita lihat ya Banten juga termasuk besar. Makanya endokrin banyak di Jakarta Banten sebetulnya, karena itu alasannya, karena diabetesnya banyak sekali. Di Jawa Barat kita cuma berapa? Kita cuma berdelapan. Banten itu kemarin tanya Pak Dokter Lusa, di Banten aja ada berapa ya? 9 berapa terus? Jakarta 30 lebih endokrinnya. Karena memang prevalensinya sangat banyak kalau kita lihat di sini. Makanya di Papua Pegunungan nggak ada, kecil soalnya prevalensinya. Iya, nggak ada itu di sana. Nah, ini adalah data yang buktikan bagaimana tentang glycemic control. Sebetulnya nggak usah berkecil hati, saya bilang, karena selalu di negara berkembang pun data ini menunjukkan emang susah untuk kontrol diabetes. Jadi sebetulnya 1% aja diturunkan, itu sudah bantu untuk mencegah terjadinya komplikasi. Apalagi sekarang pada yang elderly, nah itu kadang-kadang suka tuh dirujuk sama teman-teman sejawat yang lain, minta supaya A1C-nya kurang dari 7, karena kita menekankan harus di bawah 7. Tapi pada elderly sendiri sekarang dibagi, jadi ada yang healthy elderly atau yang unhealthy pun dibagi lagi. Kalau yang bedridden atau yang memang mortalitasnya udah kelihatannya atau udah nggak terlalu lama gitu, 8,5 pun oke. Jadi sekarang kita bukan pakai angka, untuk tadi Dr. Dia menyampaikan, intinya dalam 1 tahun bisa menurunkan 1% aja itu udah bisa mencegah terjadinya komplikasi. Nah, kita lihat di sini, ini datanya waktu itu ada, dan tadi yang disampaikan Dr. Ria betul, tolong ya, ACR harus ya diperiksa ya. Mungkin mesti bantuan teman-teman ginjal, kenapa dia sedikit periksanya PCR, bukan ACR ya, karena ACR itu sebetulnya mutlak, wajib, bahkan healthy person pun harus diperiksa ACR ya. Karena data ini menunjukkan 50% dari diabetes sendiri sudah ada timbul kerusakan ginjalnya. Nah, ini yang terjadi, kita menunda sampai akhirnya mungkin pakai injeksi itu baru ya bisa 7 tahun, bahkan lebih dari 7 tahun, dan ini pasti meningkatkan komplikasi. Nah, satu lagi, kenapa sih orang nggak mau injeksi? Karena untuk nurutnya, terus belum banyaknya tablet. Pasien-pasien yang ada kardio, ginjal hipertensi, diabetes, itu obatnya kalau pulang nggak mungkin nggak satu kresek ya. Biasanya pasti satu kuali itu pasti banyak sekali obatnya. Nah, kita lihat faktanya lagi. Ini kenyataannya. Di atas 10, ini dulu kita ambil angkanya karena penelitiannya dilakukan 2013-14 ya. Di atas 10 yang memakai insulin itu hanya 30%. Dan tetap tidak terkontrol sebetulnya kalau lihat di sini. Artinya ya ini betul, komplikasinya semakin lama semakin banyak. Nah, ini saya coba trigger dengan kasus, ada 2. Yang satu dia belum diketahui lah ada CAD atau enggaknya. Intinya dia sebetulnya sehat, tapi kalau lihat dari risk yang tadi dokternya sampaikan prevent, pasti ini udah high risk. Apalagi ada DM tidak terkontrol, IMT-nya seperti ini, IGF-nya seperti ini, UACR-nya 81, udah mikro, echo-nya 58 ya. Sudah pakai metformin, pasti biasa kan, metformin 2x1 aktor amyloid. Kasus kedua, nah ini 62 tahun dengan sudah pasang stent, lalu UACR-nya seperti ini, EGFR-nya seperti ini. Jadi kalau dihitung udah CKD stage 3B atau 4 ya, belum ya, 3B ya. Echo-nya 36%. Kalau 36%
reduce, ya kan? Obatnya seperti ini. Sudah dapat juga dia hasilnya EMPA di sini. Tapi A1C-nya belum terkontrol, ya. Nah, kan sekarang hampir semua heart failure pasti dapat EMPA kan dokter ya? CKD juga EMPA kan? Kok belum terkontrol nih, apa yang harus dilakukan? Ini dulu homeostatat 9. Emang mungkin dokter seneng ya, makin banyak gitu mekanisme yang bikin dia. Terus keluarlah egregious 11. Lalu keluarlah yang terbaru Darius Dawson, makin pusing, bacanya juga makin pusing. Dan itu yang kemarin disebut Profikmat nomor 12 ambilin ya, nanti kedepannya mungkin mirip-mirip stem cell ya kerjanya, tapi dia artinya memperbaiki betul-betul di pankreasnya di situ. Nah ini adalah future therapy makanya dibilang. Nah kalau kita lihat seperti ini makin pusing milih obat sebetulnya. Nah jadi apa sih guideline-nya yang terbaru? Tadi dokternya sudah menyampaikan tentang CKM. Saya nggak akan bahas lagi. Intinya kalau bahasa Inggrisnya susah, PABDI sudah mengeluarkan bahasa Indonesia. Silakan download di website PABDI lebih mudah. Namanya sindrom kardiovaskular renal. Saya sebenarnya penasaran nih, mungkin dokternya dokter artinya juga bedanya renal sama kidney itu apa sih sebenarnya? Kalau soalnya kalau di luar bilangnya kidney, tapi di kita renal. Saya juga kadang bingung CRM kardiorenal. Kenapa enggak terus ada lagi kardio kidney? Bedanya apa ya? Kayak saya diabetes ya kan bedanya diabetes aja sih gitu maksudnya. Nah ini tadi dokternya udah menyampaikan ada 4 stage dari CKM, makanya kita teman-teman PPDS sudah harus terbiasa mendiagnosa dengan CKM stage 0, stage 1, 2, 3 itu maksudnya memang seperti ini. Lalu ini Desember 2024 Prof. Yuda Handelsman itu mengeluarkan lagi tentang manajemen. Soalnya dia saya bingung di sini dia pakainya bukan kardio kidney tapi kardio renal. Saya penasaran apa bedanya sih renal sama kidney gitu sebetulnya. Nah di sini mereka sebut kardio renal tract adalah seperti ini. Jadi kalau ada stroke pun akan berbeda. Jadi kalau nanya place-nya memang beda antara CAD dan stroke ya pasti yang dipilih obatnya beda. Tetapi dia menyampaikan ada hyperglycemic tract dan dikatakan kalau kita mau mengejar target A1C yang tadi 1% itu sebetulnya harus mulai kombinasi. Kombinasi itu tidak harus oral-oral, tidak harus injeksi-injeksi, bisa oral injeksi oral itu bebas. Tapi itu yang pasti kalau kita 1% pakai insulin pun harus yang kombinasi atau injeksi harus yang kombinasi. 2025 disampaikan ini beda lagi. Yang betul dari yang menyampaikan tidak ada cerita H1C. Hanya ada dibilangnya cardiovascular protection, kidney protection. Dan di sini yang menarik dari 2025 disampaikan selain ASCVD, heart failure, CKD, di paling bawah disampaikan ada MASLD. Nah ini yang berbeda, karena obatnya untuk MASLD pun akan berbeda, seolah-olah seperti itu. Apa itu MASLD adalah metabolic associated steatosis. Jadi steatosis itu bisa fibrosis, bisa juga belum steatosis, tapi liver disease ya. Nah ini jadi di sini dipentingkan memang dua ini menekankan kombinasi terapi, tapi tetap dua-duanya low dose sebetulnya untuk kombinasi, sehingga menekankan daripada tadi glycemic control, karena kita tahu pentingnya kombinasi. Satu adherence sudah pastilah. Kita sendiri makan obat yang terlalu banyak dengan obat yang sedikit pasti tidak akan mungkin. Lebih enak yang paling dikit. Dan tadi dengan teori Darius Dawson ya jelas kombinasi itu pasti bisa untuk ke 12 tempat itu. Tapi kan tidak mungkin kita makan obat diabetes saja masa 12 tablet untuk menutup 12 tempat itu. Nah per ini yang tadi dokter Yas sampaikan, sebetulnya kemarin malam sebenarnya kami harusnya ada di sana semua. Karena kita ada acara forum endokrin nasional dan baru tadi malam, untung juga saya hari ini bicaranya, kalau kemarin bicara nggak berani saya keluarkan karena ini baru launching tadi malam adalah konsensus perkeni setelah perdebatan yang sekian lama, karena tadi saya bilang guideline berubah lagi dan ini yang keluar. DM tipe 2 dibilang edukasi tetap nomor 1. Bedakan ada penyakit kardiovaskuler, ada CKD, ada HPL. Tadi dokter sampaikan mungkin akan keluar ujian POC bisa jadi. Saya bilang saya nggak tahu karena perusahaan yang banyak buat orang Jakarta. Jadi guideline-nya pun banyak orang Jakarta yang terlibat. Bisa jadi ini yang akan ditanyakan. Jadi targetnya apa?
ada 2 track, yaitu algoritma dengan penurunan risiko kardiorenal, satu lagi algoritma dengan targetnya kendali glikemik dan glikemia. Nah, yang bagus dari Klaten bukan karena kita buat ya, tapi kalau lihat di sini MASL-nya udah dimasukkan di pertama. Jadi pasien diabetes itu distratifikasi, ada CAD-nya atau tidak, termasuk kayak stroke. Di situ ada stroke atau PIA, gagal jantung, ada gagal ginjal kronis, ada nggak atau bukan ada, tapi mengurangi nggak risiko MASLD, di situ disampaikan. Kalau nggak ada, nanti pindah track yang berikutnya. Kalau ada semua di situ, nah ini place-nya ada lagi. Ya stroke yang saya bilang GLP-1 atau IO. Gagal jantung sudah nggak bisa dibantah, SGLT. MASLD masih ongoing. Ada yang bilang GLP-1 lebih bagus, ada yang bilang GLP-1, tapi yang jelas sampai nantinya sudah betul-betul proof itu sebetulnya GLP-1. Walaupun di Indonesia belum ya untuk MASLD. IO-nya yang sudah, tapi itu pun kita masih belum terlalu pakai di situ. Kalau ini untuk CAD jelas kita pakai dulu. Nanti ini ada, nantinya akan segera, kalau kemarin sudah dibahas PDF-nya pun sudah jadi, sudah akan segera di website. Nah, yang ini satu lagi adalah algoritmenya untuk target kendali glikemik dan berat badan. Ini kita lihat. Ini yang menjadi kemarin perdebatan, karena kan nggak semua juga punya untuk SGLT, betul. Jadi di sini kita lihat, walaupun berat badan berlebih, adanya sulfonylurea sebenarnya ini yang harus dihindari. Mungkin bagusnya metformin. Dan di sini dimulai, kalau metformin tidak ada kontraindikasi. Jadi emang di guideline ini belum tentu metformin sebagai first choice. Karena balik lagi tergantung, karena EDA juga sudah menekankan belum tentu harus memakai metformin untuk diabetes sebagai first choice. Tapi kalau pasiennya nggak ada pilihan lain dan tidak ada kontraindikasinya adalah IGFR di bawah 30, silakan. Tapi ingat, IGFR 30 sampai 45 itu maksimal cuma 500. 45 sampai 60 maksimal cuma 1000. Artinya IGFR penting untuk diperiksa. Makanya masuk di CKM step 0 tadi untuk screening. Itu sekali lupa kita memeriksa IGFR, ya. Nah itu aja jadi yang disampaikan. Jadi sebenarnya kemarin malam saya nggak tahu juga kalau ada perubahan karena belum ada berita. Karena biasanya tiap dikeluarin begini kayak kemarin di Aceh, ya ikut yang senior ada yang kelas 7 dan lain berubah. Itu yang membuat kemarin untuk update terlalu lama. Nah kembali ke kasus ini kita lihat. UACR-nya seperti ini, echo-nya seperti ini. Jadi kalau dibikin diagnosa itu udah masuk CKM stage 3. Ya, betul kan? 3 ya, belum 4 ya kayaknya ya. Baru 3. Kalau pasien ini masuknya CKM stage 4. Ya, karena sudah ada CKD-nya dan sudah ada heart failure. Nah, kita lihat apakah cocok untuk dipakai kombinasi? Saya pikir ya. Satu tadi kita buktikan betul nggak semuanya bisa dikerja di 12 tempat yang tadi dari Terius dosen. SGLT kita lihat bisa kerjanya di sini di nomor 3, 4, 5, ya, 6, 9, 10. Di PP4 jadi jangan dibilang nggak ada tempatnya. Nomor 1 masih bisa, nomor 2 masih bisa, nomor 11-nya masih bisa. Jadi yang nggak ada cuma nahan nafsu makan sama diambil. Lumayan lah 10 dari 12 ya sebetulnya itu. Makanya di PP4 sudah ada sebenarnya di CKM. Itu banyak dipakai sama teman-teman kardio ya, setiap visita kardio kalau udah mulai ada itu ya IGFR jelek saya lihat mereka sudah pakai di situ. Karena SGLT sampai saat ini belum ditanggung ya untuk ya. Kapan ditanggungnya nggak tahu. Nah artinya dengan menggunakan fitdos ini pasti akan lebih mudah, jauh lebih simple dengan makan satu, menurunkan ewansinya juga ya dibandingkan masing-masing jauh sekali bisa sampai 2%. Jadi berdasarkan dari guideline ini bisa tercapai. Ini saya hanya penelitiannya saja. Nah kardiorenal jelas, tadi dokter dia udah menyampaikan kalau kardio udah jelas ya, EPA udah jelas, ini udah jelas. Yang jadi pertanyaan di PP4, apakah di PP4 punya efek ke kardio? Nah ini yang pernah di guideline 2024 jadi perdebatan di PP4. Tetapi
Di Asia sebetulnya teman-teman itu membuat tempatnya masih ada, terutama untuk heart failure yang preserve. Karena katanya secara genetik dan lain-lain itu berbeda antara jantung orang Asia dengan orang Kaukasia. Karena penelitiannya banyaknya katanya di BB4 di Kaukasia. Sedangkan Jepang punya beberapa penelitian di BB4 yang menyatakan justru bagus. Termasuk untuk ginjal. Ria juga setuju mungkin kalau inalitik bisa untuk mengurangi albuminuria di situ. Ya. Jadi sebetulnya kombinasi ini ya jelas, 1-4 tadi udah jelas bisa mengurangi, ini pun inalitik bisa mengurangi albuminuria. Lalu manfaat kedua di PP4 itu sebetulnya nggak usah mikir ya, kalau pasien CKD kita belum punya fungsi ginjalnya nggak tahu, nah itu bisa kita pakai di PP4 karena apalagi inalitik nggak perlu adjustment. Nah ini yang menarik sebetulnya, SGLT efek sampingnya kita sama bahas, kan ISK ya banyaknya. Ternyata penelitiannya dengan menggunakan DPP4 digabung, ISK-nya turun dan itu betul-betul sampai 50%. Ini mekanismenya di mana mungkin waktu COVID kita tahu DPP4 punya sebagai sifat anti-inflamasi, mungkin ya kita ini masih orang juga masih berdebat masalahnya, tapi ini datanya menunjukkan demikian. Jadi artinya efek yang banyak di luar kencingnya dan ISK itu bisa hilang dengan memakai DPP4. Tapi pada DM kalau bukan DM kan DPP4 tetap ada efek hiponya, ya. Makanya hiponya pada DM sih jelas enggak. Nah ini tabletnya kecil sekali, dan memang enaknya nggak harus pagi dan tidak harus bersamaan makan. Nah kembali ke kasus kita, jadi kalau kita lihat ini bisa ya, tinggal diganti atau ditambahkan metforminnya kontinu karena tidak ada kontraindikasi, IGF-nya 75, A1C-nya belum tercapai, bisa kita tambahkan. Nah kalau yang ini jangan ditambahkan karena sudah pakai M4. M4-nya yang diganti menjadi Lisambi gitu di situ, ya. Bukan Fursida ya, bukan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini indikasi yang dari sebetulnya dari India, masih ada tempatnya Vigdos, dan dikatakan kalau tidak untuk menurunkan, misalnya untuk menurunkan A1C di atas 1 dan metformin kontraindikasi, gunakan kombinasi seperti ini. SGLT dan DPP4. Nah ini pun kalau boleh sebagai second line, ini persis kayak kasus yang pertama, yang tadi yang ke-1 itu persis kayak kasus yang nomor 2. Tapi ini summary-nya yang saya sampaikan, saya hanya ingin mengingatkan lagi, ini yang paling penting, makanya dokter Atin nggak boleh marah kalau saya telat terus, saya harus tidur 8 jam. Jadi dokter Atin nggak tidur bangun pagi kan? Jadi emang harus tidur 8 jam ya. Jadi kalau saya tidur jam 1 ya bangun jam 9 gitu terpaksa, karena harus 8 jam di situ ya. Karena jelas banget tidur itu penting sekarang, dan saya selalu kalau pasien cerewet nanya nggak makan apa-apa, saya cuma kasih gambar ini depan praktek saya karena saya taruh di desktop, diam. Karena kesalahannya lebih banyak bukan hanya masalah makan. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan, promosi dikit, 2 minggu lagi kita ketemu tentang di EKB. Kita akan bahas tentang guideline terbaru dari dokter. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih.